Annyeonghaseyo, sobat film dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan menceritakan kalian tentang salah satu film Korea yang berjudul Insen. Film yang dirilis di 7 April 2016 dengan genre misteri thriller ini adalah sebuah film yang menjadi primadona di box office Korea Selatan pada saat itu. Film yang disutradarai oleh Lee Chol-ha ini berhasil membuat penonton hanyut dengan kisah seorang gadis yang malang namun dengan akhir cerita yang mengejutkan. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama di dalam film, yakni Na Nam-soo yang merupakan seorang PD di sebuah acara reality yang berjudul Pencarian 24 Jam. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan adegan di mana Oh Fan Nam ini diberikan sebuah diary usang yang berisi tentang catatan harian dari sebuah peristiwa kebakaran di rumah sakit jiwa. Merasa tertarik, akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan syuting acara tersebut dengan mengambil latar di rumah sakit jiwa yang diceritakan dalam diary tadi. Dan tanpa sengaja mereka menemukan seorang pasien yang ternyata berhasil selamat dari kebakaran. Agak aneh juga sih ya, kebakaran terjadi 1 tahun yang lalu, tapi masih ada pasien dalam rumah sakit ini. Dari buku harian diketahui bahwa pasien tersebut bernama Han Dong-sik. Dan Han Dong-sik mengenal si penulis buku yaitu Kang So-ah yang saat ini berada di rumah sakit dan menjadi tahanan atas kasus pembunuhan ayah tirinya. Di sini kita melihat bahwa Oh Fan Nam mencoba mendekati Miss Kang untuk menyelidiki lebih jauh tentang kasus yang menimpanya. Dan Miss Kang pun menerima tawaran tersebut dengan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Dari Miss Kang kita tahu bahwa dia diculik dan diseret secara paksa ke sebuah rumah sakit jiwa serta diperlakukan secara kasar di sana. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan kepala rumah sakit yakni Chang Yun-sik, di mana Tuan Jang mengatakan bahwa orang yang dirawat di rumah sakit jiwa ini tidak harus gila. 좋은 공기, 좋은 음식, 좋은 기운 받으면서 치료 잘 받고 나가도록 합시다. 둘인데? 어디가 안 좋았었어? Kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental bernama Miro. Miss Kang bertanya bagaimana cara kabur dari situ, tapi Miro malah mengatakan sebotol Vaseline telah kusantap habis dan terus mengatakan hal-hal aneh lainnya. Entah apa maksudnya. Miro ini jelas sangat-sangat aneh. Selanjutnya kita diperlihatkan kembali malam itu Miro mengendap diam-diam menuju ruangan Tuan Jang. Apa yang terjadi benar-benar tidak masuk akal. Miro diberi sebuah pil, mungkin pil perangsang yang membuat Miro menjadi, you know lah, kasihan sekali nasib si Miro ini. Diperalat saat tidak lazim oleh si mesum Tuan Jang. 미로야, 네, 선생님. 아직도 여가 막혔니? 네. 그곳은 로아 병원이 아니었어요. 누군가에겐 천국이고 누군가에겐 집, 누군가에겐 지옥. 죽어야만 나갈 수 있을 것 같았어요. 지가 허리가 매일 아프다 그러셨는데. Scan selanjutnya terlihat Opana menemui salah satu keluarga korban yang juga pernah masuk di rumah sakit jiwa tersebut. Di situ diketahui bahwa rumah sakit jiwa itu juga melakukan penjualan organ tubuh secara ilegal. Setelah bertemu Miss Kang, dia bercerita bahwa rumah sakit jiwa itu benar melakukan hal seperti yang diceritakan. 돌아오질 않았어. 어떻게든 도망치고 싶었어요. 그래가지고 내가 어떻게 해주면 Miss Kang mengatakan bahwa dia pernah berusaha untuk kabur pertama kalinya dengan meminta bantuan salah satu pasien. Namun Miss Kang malah mendapatkan perlakuan yang menjijikan dari pasien tersebut. 만지라고. Berkat kegigihannya, akhirnya Miss Kang pun berhasil menemukan salah satu pintu untuk kabur. Dan ya, Miss Kang berhasil kabur sampai menuju jalan raya.
terlihat bahwa dia bertemu dengan mobil patroli yang berisikan 2 orang polisi. 좀 진정이 되시나요? 곧 안전한 장소로 이동할 겁니다. Terlihat Tuan Jang menerima telepon dari seseorang yang terdengar marah-marah di telepon. Dan ternyata usaha Miss Kang untuk kabur sia-sia. Dia malah kembali dibawa ke rumah sakit jiwa oleh petugas polisi tadi. Di lain scan, Opa Nam terlihat adu mulut dengan pimpinannya untuk minta menayangkan program yang menampilkan kisah Miss Kang. Meski dilarang, Opa Nam tetap gigih menayangkan program tersebut. 경찰은 이번 기록이 없다는 이유로 부인했지만 추적 24시에서 어렵게 찾아낸 병원 관계자 얘기는 다릅니다. 강수아 씨는 정신병원에 있었던 게 맞습니다. 병원의 보호사였던 한 씨. 혹시 그가 무슨 일이 있었던 겁니까? Di satu sisi, Opa Nam kembali bertemu dengan Miss Kang dan bertanya siapa yang membantunya keluar dari rumah sakit. Miss Kang menceritakan bahwa dia berhasil keluar karena ditolong oleh seseorang yang dia kenal. Orang tersebut ternyata ditelepon oleh Han Dong-sik yang secara diam-diam meminta agar segera menyelamatkan Miss Kang. Mendapat telepon tersebut, dia langsung pergi menyelamatkan Miss Kang, namun secara tidak sengaja dia melihat ayah tiri Miss Kang yang juga berada di rumah sakit, dan dia mendengar percakapan antara Tuan Jang dan ayah tiri Miss Kang tentang Miss Kang yang sengaja dimasukkan ke dalam rumah sakit oleh ayah tirinya. Dari sini diketahui bahwa ayah tiri Miss Kang adalah seorang kepala polisi yang bernama Kang Byung-jo. Dan mendengar hal tersebut, kenalan Miss Kang langsung bertugas menyelamatkan Miss Kang. Namun mereka terlambat karena kepala rumah sakit segera menemukan mereka. Merasa sangat marah karena dikhianati, Tuan Jang pun menghajar Han Dong-sik dan memberi pelajaran kepada laki-laki berbaju biru yang menyelamatkan Miss Kang. 당신 미쳤어? 꽉 잡아. 분명히 용서해 주세요. 젊은 여자보다 잘 봐야지. Saat proses operasi pengambilan organ dilakukan, Miro yang merindukan Tuan Jang masuk ke dalam ruangan Tuan Jang dan melakukan ritual menghidupkan lilin. Alhasil, tanpa sengaja, lilin tersebut membakar ruangan Tuan Jang. Saat mendengar teriakan Miro, Tuan Jang bergegas pergi ke ruangannya. Bisa gue? Di sini terlihat adegan di mana Miro datang dan Miss Kang meminta Miro untuk melepaskan ikatannya dengan berjanji akan memberikan rahimnya. Saat Miss Kang berusaha lari, Miro mencegahnya dan meminta Miss Kang untuk memenuhi janji. Namun karena mendengar suara teriakan Tuan Jang, Miro lantas pergi dan masuk ke ruangan Tuan Jang. Tiba-tiba mereka melihat Tuan Jang yang telah terbakar berjalan menuju mereka. Namun karena luka bakar yang cukup parah, Tuan Jang akhirnya terjatuh. Di scan ini kita juga melihat di mana Han Dong-sik menemukan kunci tahanan dan dia bergegas bagi membawa kunci tersebut untuk menolong para pasien lain. Scan selanjutnya terlihat di mana Miss Kang bersama pria baju biru tersebut tersenduk lesu dan saling berhadapan. Namun tak disangka, Tuan Jang ternyata masih hidup dan dengan cepat menarik pria baju biru tersebut. Melihat hal ini, Miss Kang berteriak histeris sambil memanggil nama ibu. 그곳을 빠져나온 네 눈앞에 그 사람이 나타난 거야. 바로 강
Kembali di masa sekarang di mana terlihat Oppa Nam mewawancarai Miss Kang dan berusaha menyudutkan Miss Kang untuk menggali kebenaran atas tuduhan bahwa telah membunuh Kang Byung Jo atau ayah tirinya. Merasa tersudut, akhirnya dia mengakui atas kebenaran yang telah terjadi bahwa ayah tirinya telah melakukan pelecehan kepadanya tidak hanya sekali namun berulang kali. 어떻게 했는지 네가 봤냐고. 그 새끼가 우리 엄마한테 어떻게 했는지 네가 봤어? 알고 있던 덕망 높은 경찰서장은 없었습니다. 그는 자신의 신분과 지위를 이용하여 재산을 축적하고 심지어 의붓딸에게 파렴치한 일을 저질렀습니다. Akhirnya kasus ini menemui titik terangnya, ditambah kesaksian dari Miss Kang atas perlakuan ayah tirinya dan penemuan bukti bahwa laporan autopsi menunjukkan dalam darah Tuan Jang ditemukan obat yang sama dengan obat di rumah sakit jiwa, maka mereka menyimpulkan bahwa Tuan Jang melakukan bunuh diri atas rasa malu yang dialaminya. 모든 것을 잃고 나락으로 떨어질 두려움에 휩싸였을 겁니다. 약에 취한 그는 순간 이성을 잃었을지도 모릅니다. 그 순간 그가 택할 수 있었던 것은 무엇이었을까요? 이제라도 우린 검찰이 가해자로서가 아닌 피해자로서의 강 씨를 제대로 수사해 주길 바라는 바입니다. 공소 사실은 범죄의 증명이 없는 경우에 해당하므로 피고인에게 징역 7년을 선고한 Dan 원심 akhir 판결을 dari 취소하고 kasus ini, 피고인에 대하여 hakim 무죄를 선고한다. memutuskan bahwa Miss Kang tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan ayah tirinya. 야, 나남소 우리 스타 PD. 받아. Di lain scan kita diperlihatkan bahwa pimpinan Oppa Nam merasa bangga atas kerja keras yang tidak sia-sia dilakukan oleh Oppa Nam. Wah, ternyata Oppa satu ini tidak hanya berbakat sebagai produser acara, tapi juga sebagai detektif. Pasca kebebasannya, kita melihat bahwa Miss Kang terlihat menunjukkan sebuah diary kepada Oppa Nam. 아빠, 저 왔어요. 사람이 없어졌다고요? 그럼 어디 가서 찾아요? Namun Oppa Nam merasa tertekan atas isi buku tersebut. Omo, Debak. Jadi selama ini Miss Kang? Ya, wanita malang yang ada di rumah sakit jiwa itu adalah ibunya Miss Kang. Dan pria berbaju biru adalah ayah Miss Kang yang telah meninggal sejak dia masih kecil. Di scan tadi kita juga melihat bahwa saat itu Miss Kang pernah mencoba menelpon Oppa Nam untuk meminta bantuan mencari ibunya yang hilang. Namun saat itu tidak digubris oleh Oppa Nam. 저 정신병자 아니거든요. 스님. 딸한테 전화 한 통화만 할게요. 저 미치지 않았어요. 괜찮은 거 같지? Saat kebakaran rumah sakit terjadi, Miss Kang berusaha menyelamatkan ibunya. Namun ibunya tidak tertolong. Hal ini membuat Miss Kang marah dan kesal kepada ayah tirinya yang telah memasukkan ibunya ke dalam rumah sakit tersebut. Saat itulah Miss Kang memutuskan untuk menembak ayah tirinya dengan pistol milik ayahnya. Wah, film dengan ending yang sangat mengesalkan. Namun harus diakui bahwa film ini telah menjalankan amanahnya dengan baik sebagai film thriller yang menegangkan dan syarat akan amanah yang menyinggung kode etik medis di dalamnya.